pengertian dari flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Selanjutnya, dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambar dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara yang satu dan yang lainnya. Secara garis besar, perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya, sistem penggajian. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Bagan air dokumen sistem penggajian Bank BRI setelah SPI. Dari bagian karyawan, pertama karyawan mulai bekerja. Dari setiap bekerja, karyawan tersebut melakukan absensi menggunakan ID card. Lalu masuk ke bagian pencatatan waktu hadir. Dari ID card tersebut masuk ke dalam mesin edisi dan diproses menjadi daftar haji karyawan. Masuk ke bagian SDM. Dari daftar hadir karyawan, setiap bulannya membuat daftar gaji, lalu menginput dan pengajian. Setelah itu bagian SDM mencetak daftar haji karyawan, slip gaji karyawan, dan rekap gaji karyawan. Lalu masuk ke bagian SPO, lalu daftar haji karyawan, slip gaji karyawan, dan rekap gaji karyawan. Dilakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi tersebut, terdapat 2 hasil, yaitu diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka hasil keputusan akan di-cancel. Jika diterima, ketiga data tersebut masuk ke bagian pimpinan cabang. Lalu di pimpinan cabang dilakukan pengecekan kembali. Setelah dilakukan cek kembali, lalu pemimpin cabang melakukan persetujuan dan menginput tanggal penggajian. Setelah itu, bagian pimpinan cabang mencetak daftar transfer gaji. Lalu keempat berkas tersebut dikumpulkan. Setelah terkumpul, slip gaji masuk ke dalam karyawan dan 3 data lainnya diolah oleh pimpinan cabang untuk membuat jurnal laporan. Lalu dari jurnal laporan tersebut terdapat 2 hasil, yaitu jurnal dan data arsipan untuk membuat laporan penggajian. Setelah terbuat laporan penggajian, laporan tersebut disimpan oleh perusahaan. Setelah mengetahui bagan alir dari sistem penggajian Bank BRI, maka berikut adalah kelebihan dari sistem penggajian Bank BRI. Pada sistem informasi akuntansi penggajiannya, untuk daftar hadir karyawan tidak lagi menggunakan kartu daftar hadir manual. Dan selanjutnya, pada prosedur sistem informasi akuntansi penggajiannya sudah menggunakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi. Walaupun demikian, masih ada kekurangan dari sistem penggajian pada Bank BRI. Yang pertama, pada waktu karyawan ingin melakukan absensi kehadirannya saat masuk dan saat pulang kerja, sebaiknya diawasi oleh bagian keamanan. Yang kedua, beberapa dokumen yang sekiranya diperlukan oleh masing-masing bagian yang berhubungan dengan penggajian, tidak hanya bagian SDM saja yang memiliki rekap dokumen. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.